Selamat pagi kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, di bilangan pecahan itu kita akan mempelajari menyatakan bilangan pecahan. Yang kedua, pecahan senilai. Yang ketiga, menyederhanakan pecahan. Keempat, jenis-jenis pecahan. Dan yang kelima, mengubah pecahan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke menyatakan bilangan pecahan. Nah, di sini coba dilihat ya. Menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar ini. Perhatikan ya. Nih. Dari gambar ini, luas daerah yang berbayang ada berapa ataupun daerah yang diarsir? Ada 1 kan? Berarti gimana? 1 dari 4 bagian yang sama. Sama dengan, kita bisa tulis dalam bentuk pecahan dia 1/4 bagi bagian. Nah, luas daerah yang berbayang nih, luas daerah yang berbayang di gambar kedua ini berarti ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dari 6 bagian yang sama. Bisa ditulis dalam bentuk pecahan gimana? 2/6 bagian. Yang ketiga, nih contoh ketiga. Luas daerah yang berbayang ada berapa, Nak? Berarti 2 dari 5 bagian yang sama. Ini juga kita dapat menulis ke bentuk pecahan menjadi 2/5 bagian. Bisa kan? Jadi 1/4, 2/6, 2/5 itu dinamakan bilangan pecahan. 1/4 dibaca 1/4, 2/6 dibaca 2/6, 2/5 dibaca 2/5. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B atau dibaca A/B dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Ingat, kalau B itu bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi 1 ini disebut pembilang, 4-nya disebut penyebut nih. Ya kan? A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke, lanjut ya ke selanjutnya. Oke, sekarang kita ke pecahan senilai. Coba lihat, ada gambar di sini. Bisa dilihat nggak? Bisa kan? Nih, coba lihat. Ini yang diarsir atau bilangan yang hitam ini? 1/3 bagian, ya kan? Oke. Coba lihat gambar kedua. 2/3 bagian. Yang ketiga 3/3 bagian. Nah, pecahan senilai berarti ketiga gambar ini yang diarsir dari setiap gambar ini sama besarnya. Coba lihat, sama nggak besarnya ini sama ini yang diarsir? Ini kan ada 1 bagian yang diarsir. Ini juga ada 2 bagian, ini ada 3 bagian. Kalau kita lihat berarti besarnya sama dong. Sama dan juga sama besarnya ya. Ini 1/3, 2/3. Oh, ini 2/6. Ini 3/9. Nanti kita sederhanakannya bisa. Kalau ini kan nilainya sama. Kalau 2/3 2/6 disederhanakan itu jadi 1/3. Begitu juga 3/9 disederhanakan itu jadi 1/3. Jadi nilainya semua sama. Bisa kan? Oke, selanjutnya. Nih, syarat-syaratnya ya. Misalkan nih contohnya tuh 1/2. Berarti gimana? 1/2 sama dengan 2/4. Caranya gimana? Yap, ingat.
Ini caranya. Berarti dia 1 dikali 4, 1 dikali 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 ini nilainya benar. Atau contoh kedua nih, 1/3 sama dengan 2/3. Bagaimana nih? 1 kali 6 sama dengan 3 kali 2, maka hasilnya 6. Ini bernilai benar nih. 1 kali 6, 3 kali 2, hasilnya sama kan? Makanya nilai ini dia syarat dua pecahan yang dikatakan senilai. Benar kan? Oke. Kesimpulannya, pecahan A per B sama dengan C per D, atau sama juga dengan A kali D sama dengan B kali C, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Nih, perhatikan cara memperoleh pecahan senilai. Nih, 1/2, berarti gimana caranya? Ingat aja perkalian biar lebih mudah ya. Berarti gimana? Habis dia 2 kali 1, 2 kali berapa lagi? Tahu kan perkalian itu berarti 2 kali 2. Jadi dia dikalikan tuh pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali bilangan yang sama. Dikali berapa tadi? Dikali 2, berarti 1 kali 2. Ini nih, 1 kali 2, 2 kali 2, hasilnya 2/4. Begitu selanjutnya ya. Terus untuk mencari nilai selanjutnya juga bisa. Misalkan 1 kali 3, 2 kali 3, berarti jadi berapa? 3/6 kayak gitu. Ini banyak contohnya nih. Ini juga begitu. Lihat, ingat ya, pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Bisa juga dengan cara dibagi nih. Kamu bagi sama bilangan yang sama, misalkan 4/8, berarti dibagi sama bilangan yang sama. 4 bagi 2 berapa? 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Nih, pembilangan dan penyebutnya dibagi bilangan yang sama. Itu sih intinya. Kesimpulannya, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, yang bukan 0. Oke. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan juga sama. Ya. Berarti dia caranya diapain? Dibagi nih. Lihat. Misal nih, berarti 4. Ini berarti dia biar lebih sederhana, biar lebih kecil, kita cari nilai yang bisa membagi 4. Berarti dibagi berapa nak? Berarti bisa dibagi 4. Tapi ini kita ikutin aja ya. Berarti 4 bagi 2 bisa dibagi 2, berarti sama-sama dibagi 2 dong ya kan? Nah, 4 bagi 2 berapa? 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Terus yang 2/4 ini kita sederhanakan lagi. Berarti 2 bagi 2 berapa? 1. 4 bagi 2, 2. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Kayak gitu ya. Contoh selanjutnya, 12/2. 12/54. Ayo sama-sama dibagi 2. Berarti gimana? 12 bagi 2 berapa? 6. 54 bagi 2 berapa? 27. Nah, setelah itu 6 dibagi berapa lagi nih? Biar lebih sederhana lagi, kan ini masih bisa dibagi toh? Bisa. Berarti 6 dibagi 3. Berapa hasilnya? 2. Terus 27 bagi 3 hasilnya 9. Ingat ya, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jadi ingat itu. Jadi bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/2.
2/9. Oke, kita mendapatkan kesimpulan bahwa bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana atau bentuk yang paling kecil, bentuk yang paling sederhananya nih. Bisa ya? Oke, perhatikan pecahan sederhana 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi, suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Ya kan? Ya, jadi ini tidak bisa dibagikan lagi. Jadi ini adalah bentuk pecahan yang sederhana. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis pecahan. Di sini kita akan belajar jenis-jenis pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan itu ada 5 nih. Ada 5 bentuknya. Yang pertama itu pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu contohnya itu 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa kalau pecahan murni itu nilai pembilang lebih kecil dari nilai penyebut ya. Lihat, 1 lebih kecil dari 2 kan, 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 5, 2 lebih kecil dari 9, ya kan? Berarti disimpulkan bahwa pada pecahan murni itu nilai pembilang lebih kecil dari nilai penyebut. Oke, yang kedua itu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu kebalikan dari pecahan yang murni. Murni tadi kan dia pembilangnya lebih besar dari penyebut. Tapi kalau pecahan tidak murni, pembilang lebih besar daripada penyebut nih. Lihat nih, 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Oke, paham ya sampai di sini? Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya ada ini nih, 1/4, 2 1/3, 3 2/5, dan 11 1/8. Oke, sekarang Miss mau jelaskan nih, kenapa sih dia dikatakan pecahan campuran? Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa ada bilangan yang bercampur. Bilangan apa? Bilangan pecahan biasa bercampur dengan bilangan ini, yang satu ini bilangan asli, yang 2 ini juga bilangan asli, yang 3 juga bilangan asli, 11 bilangan asli. Berarti bilangan pecahan bercampur dengan bilangan asli, makanya dia disebut pecahan campuran. Oke, harus paham itu dulu ya. Nah, nih di sini Miss jelaskan 1/4 berarti bilangan aslinya berapa? 1, dan 1/4 itu pecahan biasa, yaitu pecahan murni. Begitu juga dengan 2 1/3, berarti 2 itu bilangan asli atau bilangan bulat asli. Terus dan pecahan murni yang sepertiganya itu pecahan murni. Pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Ya kan, berarti dia campuran kan, yang Miss bilang tadi, ataupun sama dengan ini bilangan asli ya. Oke, selanjutnya desimal. Kalau bicara tentang desimal, berarti dia bilangan tuh ada koma-komanya tuh. Nih.
Berarti 0,1, 1,32 dan 0,562. Nah, 0,1 dibaca apa? 0,1. 1,32 dibaca 1,32. Oke ya. Selanjutnya persen. Persen itu berarti dia misalkan 10% nih, berarti 10/100. Arti persen itu adalah 1/100. Jadi kalau dia 10% berarti 10/100. 15% berarti 15/100. 80% berarti 80/100. Oke, udah bisa ya. Selanjutnya per mil. Per mil itu per 1000 dilambangkan dengan per mil nih. Ada titik, ya, ada bulatan 0, terus persen kan hanya 2. Kalau dia per mil ada 3 nih. 1 di atas, 2 di bawah. Kayak gitu. Bisa kan? Berarti 10 per mil. Berarti per mil itu artinya per 1000. 1/1000. Berarti kalau 10 per mil, 10/1000. 15 per mil, 15/1000. 80 per mil berarti 80/1000. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mengubah pecahan menjadi pecahan biasa menjadi campuran, pecahan biasa menjadi desimal, pecahan biasa menjadi persen, dan pecahan biasa menjadi per mil. Oke, kalian bisa lihat nih kolom ini ya. Oke, kalian bisa lihat kolom ini. 9/2 itu pecahan biasa.